Hai students, hari ini Miss Niki dan Miss Diana akan menjelaskan workbook halaman 14, 15, dan 16. Lalu sekarang buka halaman 14 terlebih dahulu ya. Nah, bagian bawah lihat ada anak kecil, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah tua, dan sepertinya ada yang masih sekolah seperti kalian. Pertumbuhan setiap manusia dimulai dari bayi yang tidak bisa apa-apa, lalu mulai sekolah, sedikit lebih besar lagi kita akan mulai bekerja, lalu setelah sudah dewasa, kita akan memasuki fase tua. Jadi yang nomor 1 adalah bayi, yang nomor 2 adalah fase di mana kalian sedang belajar seperti sekarang, nomor 3 adalah bekerja yang sudah lebih dewasa, dan yang terakhir adalah yang tua, nomor 4. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian 2, tetap di halaman 14. Write the numbers in order from smallest to biggest. Dimana soal A dan B harus kita cari dan kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bagian A, mana yang paling kecil? 21. Lalu setelah itu? 24. Oke, udah benar. Habis itu? 34. Selanjutnya yang terbesar setelah 34 adalah? 53. Oke, habis itu yang terakhir adalah yang paling besar? 71. Oke, bagian A jawabannya adalah 21, 24, 34, 53, dan 71. Perbaiki ya kalau salah. Oke, let's see part B. Number 2 is the smallest numbers amongst all numbers given in part B. Next, the greatest one is 13. The greatest number after 13 is 51. After 51, it should be 68. yes, good, 68. So, for the last number, we should write number 93. So, make sure that you have write the correct answer in your workbook. Sekarang kita akan mengerjakan halaman 14 bagian bawah nomor 3. Draw a circle around the bigger number. Artinya kalian harus melingkar angka yang paling besar. Bagian A ada angka 27 dan 24. Jadi yang paling besar adalah 27. Gampang kan? Bagian B ada angka 34 dan 37. Yang paling besar adalah 37. Oke, selanjutnya halaman 15. Lihat bagian atas. Number 1. Write the numbers in order from biggest to smallest. Berarti pada bagian ini kalian harus mengerjakan angka yang lebih besar ke paling kecil. Kebetulan ini soalnya semua adalah ratusan. Jadi, Miss tulis di sele-sele dulu ya supaya kalian bisa lihat mana yang paling kecil dan paling besar. Nah, untuk mencari angka yang paling besar, kita lihat dari ratusannya. Ada 1 ratusan dan 4 ratusan, maka yang paling besar adalah 4 ratusan. Berarti pada soal 1A yang paling besar adalah 411. Lalu pada puluhan terdapat 4 puluhan dan 1 puluhan. Berarti yang paling besar adalah 4 puluhan. Nah, sekarang kalian fokus ke angka 41 dan 44. Yang lebih besar adalah 44. Berarti angka selanjutnya harus kalian tulis 144. Nah, selanjutnya yang tersisa tinggal 3 urutan angka. Maka yang paling besar selanjutnya adalah 141. Selanjutnya 114 dan yang terkecil adalah 111. Nah, cara penyelesaian bagian B dan C itu sama. Lihat ratusan mana yang paling besar. Bagian B ada 323 dan 322.
Berarti yang lebih besar adalah 323. Lalu sisanya 322. Nah, sekarang masuk ke 200-an. Ada angka 222, 232, dan 233. Yang paling besar adalah 233, lalu disusul 232 dan 222. Nah, penjelasan Miss bisa dimengerti nggak? Kalau misalnya kalian nggak ngerti, coba diulangi lagi video yang tadi Miss jelaskan dengan kotak-kotak mate bagian 1A ya. Nah, untuk mempersingkat waktu dan supaya kuota mama juga nggak habis, Miss langsung berikan jawaban 1C. Cara mengerjakannya juga sama dengan 1A dan 1B. Nah, yang selanjutnya nomor 2, choose smaller or bigger sign to complete these statements. Dimana pada bagian ini kalian harus menuliskan lambang lebih besar atau lebih kecil di antara angka-angka yang sudah diberikan. Miss berikan ilustrasi sebagai berikut. Ada mulut buaya terbuka ke sebelah kiri, berarti bilangan sebelah kiri lebih besar dari yang ada di sebelah kanan. Sementara mulut buaya yang terbuka ke sebelah kanan menandakan bilangan di sebelah kanan lebih besar daripada yang sebelah kiri. Perhatikan soal berikut. Sebelah kiri ada 2 kue, sementara sebelah kanan ada 5 kue. Kira-kira buaya pilih yang banyak atau yang sedikit? Aku lapar, aku mau makan yang banyak. Nah, karena kue sebelah kanan lebih banyak, maka kita harus menuliskan tanda lebih kecil. Berarti yang sebelah kiri kuenya lebih sedikit daripada yang di sebelah kanan. Supaya kalian bisa lebih ngerti, Miss kasih contoh berikutnya. Sebelah kiri ada angka 70, di sebelah kanan ada angka 32. Kira-kira yang mana yang lebih besar? Ya pastilah 70, berarti mulut buayanya harus ke sebelah kiri. Yang artinya kalian harus menuliskan lambang lebih besar. Cara bacanya 70 lebih besar dari 32. Nah, sekarang kita ngerjain soalnya ya. 445 dengan 455, yang lebih besar adalah 455. Berarti yang kita tulis adalah lambang lebih kecil. Cara bacanya 445 lebih kecil dari 455. Soal yang selanjutnya bagian B, 223 dengan 332. Jawabannya adalah 223 lebih kecil dari 332. Yang selanjutnya bagian C, ada angka 345 dan 354. Yang lebih besar adalah 354. Jadi mulut buayanya kita buka ke sebelah kanan. Bacanya 345 lebih kecil dari 354. Nah, yang selanjutnya lihat ada angka 717 dan 707. Yang lebih besar ada di sebelah kiri, yaitu 717 lebih besar dari 707. Nah, kita ke bagian 3. Cara mengerjakannya masih tetap sama dengan menuliskan tanda lebih besar atau lebih kecil. Bagian A, 455 dengan 454, yang lebih besar adalah 455. Selanjutnya 454 dengan 435, yang lebih besar adalah 454. Maka buatlah tanda lebih besar. Yang bagian B, 656 dengan 554. Yang lebih besar adalah 656. Maka jawaban di kotak adalah tanda lebih besar. Selanjutnya 554 dengan 545. Yang lebih besar adalah 554. Maka pada kotak tulislah tanda lebih besar. Selanjutnya bagian C, 789 dengan 798. Yang lebih besar adalah 798. Maka pada soal ini kalian harus menjawab dengan tanda lebih kecil, yaitu 789 lebih kecil dari 798. Selanjutnya 798 dengan 799. Yang lebih besar adalah 799. Nah, yang lebih kecil kan 798. Maka kalian harus membuat tanda lebih kecil.
Nah, kita ke soal selanjutnya. 911 dengan 910 yang lebih besar adalah 911. Maka kita harus menuliskan tanda lebih besar. 911 lebih besar dari 910. Setelah itu, 910 dengan 909 yang lebih besar adalah 910. Maka tulis tanda lebih besar. 910 lebih besar dari 909. Selanjutnya bagian 4, write the numbers in the boxes to make the statements true. Kita harus mengerjakan dengan cara melihat tanda yang sudah diberikan. Pada bagian A ada tanda lebih besar dan lebih kecil. Nah, maka itu kita harus mencari terlebih dahulu angka mana yang paling besar dan angka mana yang paling kecil. Kita sudah dapatkan angka yang paling besar, yaitu 828. Sekarang sisanya tinggal dua angka, yaitu 727 dengan 676. Lalu ingat, ada tanda lebih kecil. Berarti di sebelah kiri kotak harus yang lebih kecil dan yang sebelah kanan harus yang lebih besar. Yang lebih kecil adalah 676 dan yang lebih besar adalah 727. Kita periksa sekali lagi. 828 lebih besar dari 676. Benar. 676 lebih kecil dari 727. Maka bagian A jawabannya seperti ini ya. Kita lihat soal bagian B. Setelah kotak pertama ada tanda lebih kecil dari. Jadi kalian harus mencari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil adalah 467. Dan setelah itu kan tersisa dua angka, yaitu 662 dan 564. Maka ada tanda lebih besar. Berarti yang di sebelah kiri harus kalian tulis yang lebih besar dan di sebelah kanan yang lebih kecil. Yuk kita periksa jawabannya. 467 lebih kecil dari 662. 662 lebih besar dari 564. Berarti sudah benar ya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya halaman 16 akan dibahas oleh Miss Diana. Nah, di sini Miss akan menjelaskan halaman 16. Kita lihat yang nomor 1. Di situ ditulis complete the following number sentences, yang artinya lengkapi angka di bawah ini. Kita lihat yang bagian A. Di situ ditulis 123 ditambah 111 sama dengan titik-titik. Kita menggunakan rumus susun ke bawah. Kita tulis dulu angka 123, kemudian kita tulis angka 111, buat tanda seperti ini. Yang pertama akan kita hitung itu adalah angka satuan ataupun angka yang paling belakang. Kita lihat, 3 ditambah 1 sama dengan 4, maka kita tulis angka 4 di bawahnya. Kemudian angka selanjutnya itu adalah angka puluhan ataupun angka yang berada di bagian tengah. 2 tambah 1 sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah angka ratusan ataupun angka yang paling depan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi jawaban dari 123 ditambah 111 sama dengan 234. Nah, sekarang yang bagian B. Titik-titik sama dengan 222 ditambah 321. Sama seperti yang tadi, kita tulis susun ke bawahnya. 222, kemudian 321. Dan buat tanda seperti tadi, kita hitung dulu mulai dari angka satuan. 2 ditambah 1 sama dengan 3, kemudian puluhan. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan yang terakhir angka ratusan. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah 543. Bagian C. 123 ditambah titik-titik sama dengan 345 ataupun 123 ditambah berapa mendapatkan hasil 345. Jadi kita tulis dulu
angka dari jawabannya, yaitu 345 dikurang angka yang sudah diketahui, yaitu 123 sama dengan titik-titik. Kemudian kita menggunakan sistem pengurangan ke bawah. Kita tulis dulu 345, kemudian di bawahnya 123, kita buat tanda kurang, kita hitung mulai dari angka satuannya. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Kemudian angka puluhannya 4 dikurang 2 sama dengan 2. Dan yang terakhir adalah angka ratusannya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Jadi jawaban untuk yang bagian C adalah 222. Untuk yang bagian D, 234 ditambah 111 sama dengan titik-titik. Kita menggunakan sistem ke bawah juga. 234 di bawahnya ditulis 111, buat tanda tambah, kita hitung mulai dari angka satuan. 4 ditambah 1 sama dengan 5, kemudian puluhan, 3 ditambah 1 sama dengan 4, dan yang terakhir adalah ratusan. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah 345. Oke, untuk yang nomor 2, complete the following addition calculation, yang artinya lengkapi penjumlahan di bawah ini. Jika ada gambar seperti ini menyatakan angka ratusan. Nah, kemudian jika ada gambar seperti ini menyatakan angka puluhan. Dan untuk gambar yang seperti ini menyatakan satuan. Kita mulai dari yang bagian A. Kita hitung angka ratusannya terlebih dahulu. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis angka 400, kemudian yang selanjutnya adalah angka ratusannya kita hitung terlebih dahulu. Ada 1, 2, kita tulis angka 2, kemudian puluhannya ada 1, 2, kita tulis lagi angka 2, dan yang terakhir untuk satuannya ada 1, kita tulis angka 1. Yang selanjutnya ditambah, kita hitung angka puluhannya. Ada 1, 2, 3. Kita tulis di atasnya angka 3, dan yang untuk satuannya 1. Kita tulis angka 1. Jadi 400 ditambah 221 ditambah 31, hasilnya kita hitung menggunakan rumus susun ke bawah. Kita tulis dulu angka 400, kemudian di bawahnya 221, kemudian tulis angka 31. Buat tanda tambah. Kita hitung dulu mulai dari satuannya. 0 ditambah 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Dan untuk yang puluhan, 0 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dan yang untuk ratusannya, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Jadi untuk yang bagian A, jawabannya adalah 652. Untuk yang bagian B, kita hitung dulu angka ratusannya. 100, 200, 300, 400. Kita tulis di atasnya 400. Kemudian ditambah, kita hitung mulai dari angka ratusan ada 1, 2, 3. Kita tulis angka 3, kemudian puluhannya 1, 2, 3. Kita tulis lagi angka 3 untuk puluhan, dan yang satuan ada 1. Kita tulis angka 1. Ditambah, kita hitung puluhannya ada 1. Tulis di atasnya angka 1.
Dan untuk satuannya ada 1, 2, 3. Kita tulis angka 3. Jadi 400 ditambah 331 ditambah 13 sama dengan 744. Sekarang yang nomor 3. Calculate the answer. Ataupun hitung jawabannya. Kita lihat yang A. Kita hitung mulai dari satuan. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian untuk yang tens ataupun puluhan, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Dan yang terakhir adalah hundreds ataupun ratusan. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kita lanjut ke yang bagian B. Sama seperti yang tadi, kita hitung dulu mulai dari yang ones. 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian yang tens, 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dan yang terakhir adalah hundreds. 3 ditambah 6 sama dengan 9.